Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Ketemu lagi dengan saya Kiama Orchid. Di video ini saya akan mengulas beberapa ID anggrek yang disarankan untuk pemula bagian kedua. ID ini saya sarankan karena mudah perawatannya dan juga harganya murah meriah. Untuk Cattleya yang ini merupakan salah satu jenis Cattleya yang rajin berbunga, namun harganya tidak termasuk dalam golongan murah meriah. Maka untuk yang anggrek Cattleya ini saya sampaikan sebagai intro saja, karena memang bunganya cantik, rajin berbunga, cenderung rimbun, yaitu tadi, tapi tidak murah. Selanjutnya saya akan mulai berbagi informasi untuk anggrek dendrobium yang harganya terjangkau, baik untuk pemula karena perawatannya juga mudah. Anggrek ini merupakan anggrek bulat yang warnanya putih, kemudian di bagian tengahnya ada ungunya. Anggrek ini sangat mirip dengan wonleng, namun anggrek jenis ini tidak wangi. Anggrek dendrobium perawatannya cukup mudah, kita bisa menanamnya di pot maupun di papan pakis maupun ditempel di pohon. Untuk selanjutnya adalah sesaret. Sesaret merupakan salah satu anggrek yang sudah tergolong dengan anggrek jadul karena anggrek ini sudah ada sejak zaman dulu. Anggrek ini berwarna merah gelap, warna bunganya sangat cantik dan saya suka untuk jenis anggrek ID ini. Perawatannya cukup mudah sama seperti anggrek dendrobium yang tadi. Bisa kita taruh di dalam pot. Yang penting adalah dia mendapatkan sirkulasi udara yang cukup. Bisa kita taruh di teras, kemudian bisa menggunakan pot kayu, bisa menggunakan media arang atau pakis cacah. Kemudian penyiraman bisa kita lakukan disesuaikan dengan cuaca, bisa setiap hari apabila cuaca sangat panas. Anggrek ini harganya pun tidak terlampau mahal. Bisa kita peroleh dengan harga 50.000, itu bisa kita dapatkan di berbagai toko yang menjual anggrek. Rata-rata anggrek ini harganya sangat terjangkau. 50.000 cukuplah untuk pemula. Kemudian yang selanjutnya adalah Vanda tricolor. Vanda tricolor ini masih banyak sekali terdapat di daerah-daerah gunung. Ini merupakan salah satu Vanda spesies dan apabila berbunga serempak seperti ini sangat cantik. Ini saya contohkan adalah bunga yang ada di Lawupak. Di sana ada beberapa spot atau pojok di mana banyak terdapat anggrek-anggrek Vanda tricolor ini. Dan apabila sahabat beruntung berkunjung di sana, maka anggreknya pada saat posisi berbunga. Untuk Vanda tricolor ini harganya pun masih sangat terjangkau. Bisa kita beli dengan harga paling 25.000, 30.000, itu posisi biasanya belum berbunga. Namun apabila sudah berbunga harganya bisa lebih dari itu. Namun apabila sahabat semua beli secara online, mungkin di toko-toko tertentu malah bisa mendapatkan dengan harga yang lebih miring. Namun perlu kita cermati bersama, kita cek untuk ulasan atau testimoni dari pembeli-pembeli sebelumnya supaya kita mendapatkan anggrek yang terbaik, bukan anggrek yang nanti hasilnya apabila dikirim mengecewakan. Nah, untuk Vanda tricolor ini plannya bisa tumbuh tinggi besar. Kemudian di dalam satu pohon juga bisa banyak bunganya. Untuk selanjutnya adalah saya akan mengulas tentang Oncidium. Oncidium di sini saya mengambil contoh Oncidium Twinkle Pink yang pada waktu itu saya beli dengan harga 75.000. Masih cukup terjangkau ya sahabat, karena kita sepakati bersama harga di sini adalah maksimal 100.000. Untuk plannya, karena Oncidium Twinkle Pink ini bunganya kecil, ini knopnya juga kecil-kecil, plannya pun juga kecil. Karena memang bentuk atau ukuran tumbuhannya ini kecil, bisa dipikirkan juga untuk para pemula karena memang ukurannya seperti tidak tumbuh besar. Seperti itu ya sahabat. Tapi memang karena
anggrek ini jenisnya kecil, mini, sehingga tidak ukuran daunnya menjadi panjang seperti onsi americana yang daunnya bisa sampai setengah meter. Nah, untuk bunganya Twinkle Pink sendiri apabila berbunga hanya seukuran jempol saja. Bunganya kecil-kecil, berwarna putih, ada semburat warna pink di bagian tengahnya. Memang kecil-kecil seperti ini, jangan berharap nanti Twinkle Pink terus bunganya besar. Tidak seperti itu ya sahabat, karena ini memang termasuk jenis mini. Kemudian untuk anggrek Oncidium yang lain yang rajin berbunga adalah Golden Shower. Ini merupakan anggrek Oncidium yang paling mudah perawatannya. Seringkali beranak pinak, namun akan berbunga hanya di daerah yang sirkulasi udaranya bagus, kemudian cuacanya cukup panas, biasanya akan rajin berbunga. Nah, untuk tumbuhannya sendiri akan rimbun seperti ini. Buahnya akar kemana-mana, anakannya kemana-mana. Nah, untuk mendapatkan hasil bunga, taruhlah di tempat yang benar-benar mendapatkan sinar matahari cukup. Malah bisa tahan mendapatkan sinar matahari pada siang hari. Nah, untuk tempat yang seperti itu, anggrek ini, Oncidium Golden Shower ini malah cenderung akan berbunga dengan rajin. Bunganya berwarna kuning, hampir sama dengan Oncidium americana, hanya ukurannya saja yang berbeda. Tangkai Golden Shower lebih pendek. Nah, ini apabila dibandingkan dengan ukuran tangan, seperti ini ya sahabat semua untuk Oncidium Golden Shower. Warna bunganya kuning cantik cerah, kemudian ada totol-totol coklat kemerahan. Di rimbunnya anggrek Oncidium Golden Shower ini hanya ada beberapa tangkai bunga saja. Namun melihatnya rimbun seperti ini sudah senang sekali. Untuk selanjutnya adalah Oncidium Rhopidol. Nah, ini sangat saya sarankan untuk pemula. Onsi ini sangat rajin berbunga. Warnanya pun merah cantik, ukuran bunganya memang tidak terlampau besar. Ukurannya lebih besar dari yang Oncidium Twinkle Pink. Dan karakteristiknya untuk onsi ini, setiap batang atau tunas baru yang tumbuh apabila dewasa dia akan berbunga. Memang berbeda dengan onsi Golden Shower tadi yang memang rajin beranak. Namun kalau onsi Rhopidol ini tidak terlalu rajin beranak, namun dari anakannya nanti akan muncul spike baru, kenop baru sehingga berbunga. Maka untuk Oncidium Rhopidol ini tidak terlampau rimbun. Cukup dalam satu pot hanya 1-2, kemudian nanti apabila bunganya habis baru tumbuh tunas baru lagi. Nah, dari tunas baru itu nanti akan muncul bunga baru. Nah, ini merupakan salah satu jenis anggrek yang saya sukai karena rajin berbunga. Harganya pun tidak terlampau mahal, di bawah 100.000. Apalagi kalau kita membelinya dalam ukuran dewasa lebih murah lagi. Untuk yang dewasa apabila plannya tidak terlalu rimbun, kita masih bisa mendapatkan dengan harga 100.000. Untuk selanjutnya saya akan mengulas tentang anggrek tanah, anggrek payus. Ini juga merupakan salah satu jenis anggrek yang saya sarankan untuk pemula karena rajin berbunga. Selanjutnya adalah Bulbopiloma crantum. Bulbopiloma crantum ini merupakan salah satu jenis bulbo yang bunganya sangat cantik karena dia bunganya berwarna kemerahan. Ada warna kuning, kemudian tengahnya di pinggirnya ada merah totol-totol seperti itu. Pada dasarnya untuk anggrek Bulbopilum ini hanya berbunga 1-2 saja dalam satu rimbunan plant. Perawatannya cukup mudah seperti bulbo-bulbo yang lain, namun yang perlu sahabat perhatikan untuk anggrek ini ya cukup jarang berbunga lah. Namun apabila berbunga terobatilah, kita menunggu atau merawat beberapa saat bulbopilum, kemudian pada waktu berbunga mendapatkan hasil bunga yang sangat cantik. Kemudian untuk cara menanamnya bisa kita tanam di papan pakis seperti ini dan nanti akarnya akan tumbuh baru, kemudian juga tumbuh daun baru. Daunnya pun juga tidak terlampau rimbun, namun akan tumbuh dengan baik di tempat dengan cuaca yang tidak begitu panas.
Kemudian apabila di rumah bisa kita taruh di teras atau di bawah paranet sehingga anggrek ini dapat tumbuh maksimal. Nah, sahabat semua, untuk kali ini saya mengulas beberapa ID anggrek itu, nanti akan saya lanjutkan di video-video selanjutnya. Dukung terus Kiama Orchid. Untuk yang sudah subscribe, saya doakan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.